Insya Allah banyak. Insya Allah ya. Banyak. Tapi kalau saya pribadi sebagai ketua DP, Bapilu Banyuasin, kita kalau bisa jangan 2 pasang lah. Kalau bisa 3, 4 pasang. Kenapa? Ya biar masyarakat juga bisa memilih. Jangan hanya 2. Banyak Dan pilihan. juga kalau 2 itu kerjanya agak berat. Head to head. Head to head. Kenapa harus Pak D? Pak D itu legend, living legend menurut saya di Banyuasin. Dia sudah memulai karir dari satu partai ke partai lain. Dia selalu berbuat banyak di Banyuasinnya. Pak D itu gak ada duit loh. Maksud saya untuk jabatan seorang tokoh itu, kalau saya bilang gak ada duit, ya enggak. Bukan orang yang berlebih-lebihan. Kenapa begitu? Orang jujur mana ada sih yang banyak duit? Saya yakin Pak D akan selalu jujur di dalam mengemban tugas. Kalau saya yakin bahwa kalau dibilang nggak ada orang lain, banyak orang lain. Tetapi tentunya yang akan memenangkan pilkada di Banyuasin adalah Pak D Slamet dari Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Surono, di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Kali ini studio kami didatangi oleh bukan calon kepala daerah, tapi sosok yang sangat penting dalam hal pemilihan kepala daerah maupun dalam hal kemenangan di Pileg dan Pilpres. Kita sapa langsung yuk, Ketua Bapilu Gerindra Banyuasin, Kando kita, Kando Agus Yeri Arsad, atau biasa disapa Yeri Arsad. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengunjung dan pemirsa. Terima kasih udah diundang. Kami yang mau kasih, kakak nyempet ke diri ke sini. Alright. Kayaknya sibuk nih enggak? Mungkin kemarin agak sibuk ya. Kemarin? Tapi pasca diumumkannya Prabowo sebagai pemenang presiden, kita agak santai lah. Tinggal ke depan mungkin yang kita akan mulai bergerak untuk pilkada di Banyuasin. Santai dan lego. Iya. Dan selamat Kak. Selamat untuk, saya harus mengatakan beliau adalah sosok di belakang suatu keberhasilan yang luar biasa di Banyuasin. 8 kursi. Ya. Wow. Boleh dong Kak, flashback gimana sih Gerindra bisa mendapatkan 8 kursi di Banyuasin? Ya. Jadi saya tidak bicara soal saya pribadi, saya tidak bicara soal Bapilu, tetapi ini adalah kerja dari suatu tim, tentunya yang melibatkan seluruh organisasi partai, baik itu DPC, PAC, ranting-ranting, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang bersimpati pada Gerindra. Jadi memang kerja kita bisa dibilang cukup berat, tetapi dengan ketokohan dari orang-orang yang mendukung Prabowo di Banyuasin, sehingga kita bisa mencapai sampai sejauh ini. Jadi bukan hanya pure kerja Bapilu, apalagi hanya kerja saya, tidak. Tapi ini kerja tim yang solid, terarah dan terukur. Saya rasa seperti itu. Ini bentuk kerendahan hati dari Kak Yeri ini. Tapi Kak kan harus diakui, sebagai ketua Bapilu kan punya tugas yang berat. Ya. Mengatur, mengakomodir. Itu gimana Kak? Ada strategi khusus dari Kak Yeri sendiri? Sebetulnya strateginya itu tidak begitu macam-macam ya. Saya ini termasuk yang agak giat di media sosial. Jadi ketika saya diminta Pak D untuk bergabung, untuk membantu dia di dalam pemenangan partai di Banyuasin, detik itu saya masuk, detik itu saya mencanangkan media sosial. Jadi setiap kita pelantikan PAC, pengurus anak cabang itu, ketua-ketuanya selalu saya perintahkan untuk membuat media sosial. At least 1. Jadi kita ada 21 PAC. Jadi dari 21 PAC itu mungkin ada 15 yang mengikuti instruksi, sehingga kita menyebarkan kampanye itu melalui media sosial, dan itu cukup efektif dan saya rasa cukup berhasil, karena saya bisa bilang hasilnya sekarang seperti itu. Cukup berhasil. Tetapi saya tuh
dari 2021 akhir itu sudah giat dengan bagaimana caranya kita bersosialisasi di media sosial. Saya coba berusaha untuk mencapai apa yang ada di pemikiran saya ke DPP, tetapi saya tidak ada channel ke sana. Sehingga baru tahun 2022 akhir itu DPP Gerindra Pusat itu baru sibuk dengan media sosial. Jadi kita sudah mulai 1 tahun lebih sebelumnya kita sudah mulai media sosial di Banyuasin. Jadi bukan sombong, tetapi dari Bapilu DPD Sumatera Selatan sendiri mengakui bahwa Bapilu Gerindra Banyuasin 5 langkah maju ke depan. Asik ini. Tapi sebelumnya, 8 kursi ini target awal atau bukan sih? Target kita malah 9. Oh, 9 ya? Target kita 9 karena dari 6 kursi yang kita ada, dari 6 dapil yang kita punya, kita sudah memetakan kemungkinan strategi untuk mendapatkan lebih dari 6. Di situ kita mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mendapatkan 9 kursi, tetapi memang kita tidak bicara bahwa hanya Gerindra yang bergerak, tentunya seluruh partai bergerak. Siap. Jadi kita harus menerima. Dengan 8 pun kita sudah bersyukur. Ya. Dengan 8 kursi, insya Allah Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin adalah kader Gerindra. Bukan hanya itu saja, sudah tinggal 1 lagi bisa mengusung calon sendiri ya? Betul, betul. Nah, untuk pilkada. Tapi sebelum kita masuk ke tugas Kak Yeri berikutnya di pilkada, kita kenal dulu deh siapa Kak Yeri. Kalau kalangan partai politik lama udah tahu lah pasti. Wong lama yang punya selalu gerakan baru-baru dalam hal berpolitik. Beliau adalah adik kandung mantan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Rosyan Arsad. Kak, memang keluarga politik tidak? Justru kami bukan politik dan sebetulnya agak kurang suka dengan politik. Serius ya? Betul. Jadi Pak Rosyan juga menjadi gubernur bukankah dari partai, benar, tetapi dari militer. Tetapi tentunya ketika dia mendapatkan jabatan politik, dia harus berkecimpung di dalam segala macam bentuk perpolitikan. Begitupun saya. Sebetulnya saya ini orang yang black or white. Tidak ada abu-abu dalam hidup saya. Jadi sebetulnya saya itu tidak bisa. Yang saya tidak suka harus saya sukai, yang saya sukai harus tidak saya sukai demi politik. Saya tidak bisa. Saya hitam atau putih. Tetapi di dalam, karena saya merasa ini adalah tugas yang harus saya membuat. Tugas dan kewajiban. Kalau kita diberikan amanah suatu tugas, akan kita laksanakan apapun itu. Tetapi tentunya kita harus tetap memilih apa yang terbaik. Bukan untuk partai, bukan untuk diri saya, tetapi untuk masyarakat. Subhanallah. Jadi itulah yang kami kerjakan. Tapi jujur Kak, ketika zaman Kakanda, Pak Rosyan Arsad menjadi gubernur, mendampingi beliau tidak? Justru saya selalu tidak mendampingi beliau, sampai beliau marah, kamu ini kemana? Karena saya tidak mau, saya ini dipandang orang bukan sebagai diri saya. Orang melihat saya, adik Pak Rosyan, saya nggak mau. Saya ingin menjadi diri saya adalah Yeri Arsad. Walaupun kata saya gubernur, saya Yeri Arsad. Jadi saya nggak mau cawe-cawe segala macam, saya tidak mau. Makanya Pak Rosyan agak kecewa. Tapi banyak tidak belajar dari beliau. Banyak. Apa? Saya akui bahwa Pak Rosyan adalah orang yang pandai. Siap, benar. Tegas. Dan juga jujur. Perlu saya cerita di sini. Pada periode Pak Rosyan, siapa yang diangkat jadi PNS, saya angkat jempol. Karena dia murni. Iya. Mengapa saya bilang begitu? Keluarga saya mau masuk PNS nggak masuk. Zaman Pak Rosyan. Keluarga kandung? Keluarga kandung. Nggak masuk. Kandung dalam arti ada ikatan lah dari bukan adik-beradik, bukan. Tetapi ada sangkutan dengan kandung itu sendiri. Nggak masuk. Karena Pak Rosyan nggak bisa. Bukan orang yang bisa dibeli. Wah. Jadi ini saya betul jujur berkata bahwa kadang-kadang kalau dengar Pak Rosyan pidato, saya sering ikut. Terpaksa karena disuruh. Saya lihat, ini orang ini belajar dari mana ya? Lah, padahal dia angkatan laut loh.
Benar. Nah, dia bisa apa aja yang kita diskusikan, mungkin dia yang akan mengajari kita walaupun kita ahlinya. Jadi betul-betul dia itu orang yang cerdas. Apa yang paling kakak pelajari dari beliau, Kak? Dalam apa ya? Dalam sekarang bergerak di politik ya. Orangnya itu care terhadap keluarga, jaga begitu perhatian, penyayang, jujur, tegas. Ya jadi itulah yang salah satu yang membuat saya bangga menjadi adik Rosyan Arsyad. Bukan bangga sebagai adik gubernur ya. Wow. Saya bangga sebagai adik Rosyan Arsyad. Dan ini luar biasa loh. Bukan bangga sebagai adik gubernur, tapi bangga sebagai adik kandung Bapak Rosyan Arsyad. Saya mau langsung mengerucut. Kenapa memilih sebagai Bapilu Gerindra, Partai Gerindra? Oke. Saya ini sebetulnya tahun 2002 adalah ketua Partai Patriot Sumatera Selatan yang pertama. Waktu dibentuk ya? Iya, saya ketua. Nah, tahun 2002. Karena waktu itu memang saya sudah bilang sama Bang Yapto sebagai ketua umum, Bang, kenapa kita nggak nunggu pilkada nanti aja? Sekarang kita konsolidasi. Tapi memang waktu itu beliau insist untuk tetap kita maju sebagai salah satu partai. Tapi hasilnya ya seperti itu, karena memang kurang waktu ya. Tetapi alhamdulillah kami memang tidak mendapat kursi di DPR, tetapi kami mendapatkan kursi di kabupaten kota, kalau nggak salah ada 5 kursi. Di kabupatennya Batu Raja, di mana saya lupa. Tetapi itulah, dalam waktu 1 tahun saya bisa mendapatkan kursi di kabupaten. Dan saya juga digadang-gadang untuk jadi ketua salah satu calon legislatif, tapi saya menolak karena memang visi dan misi saya bukan ke arah situ. Saya selalu misi saya adalah bagaimana membangun bangsa ini, dimulai dari yang kecil, mungkin dari lingkungan, dari kelurahan, kabupaten, kota. Itu yang mungkin itu prinsip dari orang tua saya juga mungkin ya. Terus dari Patriot? Dari Patriot saya sudah, karena saya menilai bahwa politik bukan pilihan untuk saya. Jadi saya betul-betul saya melepas. Saya hampir tidak bersentuhan lagi dengan segala macam bentuk politik selama 20 tahun. 20 tahun. Mungkin 20 tahun sudah tidak terdengar lagi nama Yeri Arsyad kan di Kota Palembang. Karena memang saya tidak pernah ikut apa-apa dan tidak ikut ngapa-ngapain. 4 pemilu berarti kan 20 Iya, betul. Terus tergerak Gerindra. Tergerak Gerindra itu sebetulnya kebetulan ketemu teman. Dia karena dia menilai bahwa potensi saya ini besar untuk turut bagaimana memikirkan Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ataupun daerah-daerah yang berkaitan dengan Kota Palembang. Jadi dia bilang, maju pilek bilang. Aku bilang aku nggak ada duit, aku bilang gitu. Tenang aja, yang penting kalau cari partai aja, dia bilang gitu kan. Jadi kebetulan ada teman, kita ke Banyuasin aja, dia bilang gitu. Ngapain aku bilang? Ke Pade, Partai Gerindra. Begitu dia sebut Partai Gerindra, saya tergerak. Kenapa? Waktu itu saya jatuh cinta dengan Prabowo. Mengapa? Saya pendukung Jokowi. Iya. Tetapi begitu Prabowo menyatakan bersedia duduk sebagai salah satu menteri di kabinet, saya menilai bahwa itulah seorang negarawan. Dia swallow his pride. Dia menelan semua kehebatan dia, mau menjadi pembantu. Saya yakin dia ikhlas. Di situ saya tergerak untuk, wah ini orang bagus, orang ini ikhlas. Dan saya yakin, dan sampai saat ini pun saya akan tetap meyakini bahwa Prabowo ikhlas. Apabila Prabowo tidak ikhlas ke depan, dengan tegas saya menyatakan saya akan mundur dari Gerindra. Waduh, ini jejak digital. Oh ya, saya orang konsekuen. Saya udah bilang hitam atau putih. Masya Allah. Tetapi nanti di dalam perjalanan bahwa memang Prabowo tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya dan hati saya,
saat itu juga saya menyatakan untuk mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Tapi pengunjung kita berharap hal itu tidak terjadi lah. Insya Allah, Insya Allah kayak. Saya berharap tidak terjadi bukan karena saya tidak ingin keluar dari Gerindra. Saya berharap itu tidak terjadi untuk Indonesia tentunya. Karena komitmen. Kak. Karena komitmen. Siap. Kak, kemarin kan Pileg dan Pilpres berbarengan nih. Ya. Sulit ya Kak sebagai ketua Bapilu? Aduh, menang ke Pilpres, tapi Pileg juga harus dimenangkan. Atau menguntungkan? Justru menguntungkan. Karena ada kotel effect. Itu ekor jas daripada Prabowo itu sendiri. Lama saya tidak mendengar cocktail effect ini. Ya, jadi kita melihat bahwa saya yakin bahwa suara Gerindra akan bertambah dengan kita menilai antusiasme dan juga euforia dari masyarakat, ada gemoy, iya, benar. Ya, saya rasa justru diuntungkan adanya pilkada dan pileg berbarengan itu. Dan terbukti kayak? Terbukti. Angka kursi Gerindra naik, ya. Prabowo juga suaranya jadi besar. Perlu saya mungkin beritakan sih. Kita untuk Prabowo 72,73% suara Prabowo. Saya rasa dari target hanya 60-65%. Dan itu capaian luar biasa. Ada pencapaian dari Gerindra bukan pencapaian dari Papilu. Iya, tapi kan Papilu salah satu motor penggerak yang ini lah. Kata orang. Papilu. Dari tadi aku nunggu tawai. Kopi apa sekarang? Maaf, dari kelemahan bro. Ya, ini sponsor Kak. Mana? Ya. Produk lokal. Produk lokal. Rasa internasional. Iya. Rekomendasi. Asik ini. Sekarang Di depan kantor kami, di jalan. di depan ya. Yang Tuan. Seberangan ini. Kak, zamannya di mana baik, tidak akan seorang itu bergerak tanpa dukungan keluarga, apalagi seorang suami. Kayak mana sih Kak? Ada yang protes, apa ribut, keluarga jinggo sekarang terjun lagi ke politik 20 tahun tidak nih. Tinggal ke ya. Tinggal ke ini. Alhamdulillah, istri saya Siti Aliyah Septalita. Beliau ini dulu Putri Kampus 2017 Tridinanti. Asik. Pasti cantik kan? Pasti cantik. Cantik pintar itu Putri Kampus. Jadi beliau sangat mendukung. Justru di dalam Bapilu Gerindra Banyuasin, beliau duduk sebagai ketua cyber dan publikasi. Jadi dia yang bertanggung jawab medsos Bapilu. Dan alhamdulillah karya-karyanya juga dapat saya yakini bahwa banyak membantu dalam keberhasilan kami di Banyuasin. Itu kakak yang ngajak atau Ayu sendiri yang ini? Sebetulnya saya yang ngajak, tetapi memang saya rasa jiwanya juga memang cocok untuk politik. Dia orangnya open minded, terus penuh pengertian. Dia tahu bagaimana saya harus bekerja, bagaimana mendukung saya dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Orang seperti dia pernah saya ajak itu loh, nginep di desa, naik speedboat 4 jam, terguncang-guncang, tapi dia enjoy. Jadi saya terima kasih sayang. Iya. Sudah membantu, mudah-mudahan dia nonton kayaknya. Nanti kita kirim ke Ayu langsung. Oh iya. Emang apa ya latar belakang pendidikan Ayu di bidang IT? Sebetulnya enggak. Nah, dia itu di manajemen. Tetapi dia termasuk pegiat media sosial. Iya, berhubungan lah. Dia punya akun macam-macam lah ya, banyak follower. Dia juga suka bikin konten dan banyak juga yang minta tolong untuk membuat konten. Ada kemungkinan enggak bakal serius Ayu ke politik? Nyalek kayak ada tuh. Saya berharap dia serius. Dan kakak dukung? Saya dukung. Malah sekarang saya minta dia masuk di banyak organisasi. Boleh saya sebut ya? Boleh. Dia di Humas Perbakin sekarang ini. Dia ikut Prabowo Budiman Sujatmiko sebagai sekretaris di Susumsel. Dia banyak ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang memang tidak saya batasi. Dan saya ingin, karena saya tahu bahwa dia punya passion yang cukup bagus di dunia politik, saya akan mendukung beliau untuk tetap berkiprah. Insya Allah
4 tahun lagi. Amin ya Allah. Yuk, aduh bahagia yuk punya pasangan hidup yang mendukung Amin. kegiatan-kegiatan. Ayo, dan kami mendoakan lah, masih Kak Yeri sudah memikirkan yang terbaik lah untuk pasangan hidupnya. Iya, yuk ketemu lagi nanti kapan-kapan. Ayo yang duduk di sini kita podcast. Insya Allah, Oke. insya Allah. Kak Yeri, kita Ya. akan masuk ke pemilu kada yang sebentar lagi setelah pilkada. Banyak mengatakan sudahlah ini pemilu kada rasa pilpres. Yuk, sebagai ketua pilu, gimana? Mungkin orang mengatakan itu karena ada hubungannya dengan salah satu kandidat dari Partai Gerindra, yaitu Pak Slamet ya. Ya. Karena Gerindra melawannya PDIP, Ya, kan? benar. Jadi itu seperti pilpres, tapi menurut saya itu tidak seperti itu. Yang pilkada rasa pilpres itu mungkin untuk daerah Jakarta ya. Karena di situ ada pusat pemerintahan, di situ ada Anies waktu dulu. Mungkin juga dia ada maju lagi di Jawa Tengah ada Ganjar, tapi untuk di Banyuasin itu mungkin orang mengaitkan antara Golkar dengan PDIP dengan Gerindra. Kita tahu salah satu kandidat kan dari PDIP, ketua PDIP. Sedangkan dari Gerindra, ketua Gerindra adalah Pak Slamet. Jadi Somo Sentono. Jadi kakak merasa tidak akan terjadi di Gerindra? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tetapi saya menekankan soal rasa pilpres itu. Tidak ya? Tidak. Karena mungkin koalisinya akan berbeda dengan waktu pilpres. Koalisi Gerindra mungkin aja dengan PKS mungkin ya. Karena sampai sekarang kita belum tahu. Mungkin justru PDIP dengan Golkar kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalnya koalisinya sama ya mungkin. Tetapi ini saya yakin bahwa tidak, sangat berbeda. Tetapi mungkin segala macam bentuk pergerakan itu mungkin karena orang melihat antara PDIP dengan Gerindra ya seperti rasa pilpres. Oke. Saya rasa seperti itu. Kak, sebagai ketua pilu, saya mengikuti berita tentang Pak Ade Slamet. Ketika ngambil pemulir, didampingi tokoh-tokoh yang Ya, betul. Saya hadir waktu itu. Ada anak dari Bupati Banyuasin yang pernah jadi Bupati Banyuasin, Kak Ian. Ini strategi atau hal yang semacam persiapan khusus gimana nih? Kalau strategi itu saya rasa tidak, karena saya juga tahu kehadiran Ian itu kira-kira hari itu juga. Jadi kalau kita bilang strategi tentunya saya tahu dong. Sudah terencana ya? Sudah terencana. Ini tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa Ian akan bergabung untuk mengantarkan Pak Ade. Itu saya rasa hanya karena hati ya. Bagaimana seorang Ian memilih hatinya untuk memilih siapa, mendukung siapa. Jadi tidak ada keterkaitan. Tetapi tentunya dukungan siapapun dari manapun akan sangat berharga untuk kami memenangkan Pak Ade Slamet di Banyuasin. Oke, siapapun yang mendukung. Tapi ini kan tokoh. Ya. Penting tidak dukungan tokoh-tokoh seperti ini? Penting saya rasa. Kita jangan lupa bahwa orang tua Ian adalah mantan bupati yang cukup dicintai oleh di masyarakat Banyuasin, apalagi masyarakat perairan. Karena saya lihat di situ juga, dan saya menyaksikan sendiri banyak infrastruktur yang dibuat, lampu-lampu yang tentunya mereka, terima kasih Pak Amiruddin. Dengan adanya muncul Ian, kan akan terlihat sosok seorang keluarga daripada Amiruddin yang mendukung Pak Ade Slamet. Saya rasa itu menguntungkan itu. Dan munculkan kekangenan lah kayaknya. Iya, bisa juga bisa jadi seperti itu. Karena waktu itu juga banyak yang, Pak, apa kabar, kangen ya. Memang masih. Saya lihat di video sempat Kak Ian juga memberikan sambutan. Di setiap partai yang kita ambil formulir dia memberikan sambutan atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya pribadi dia ya tentunya akan seperti bola salju yang akan menggelinding terus. Boleh tidak saya pastikan di podcast kita ini kalau Kak Ian mendukung Pak Ade Slamet? Saya pastikan. Kakaknya di mana? Saya pastikan. Masya Allah. Kalau tidak mungkin dia akan ikut Pak Ade mengantarkan pidato. Saya yakin. Walaupun saya tidak pernah mendengar dari mulut dia langsung menyatakan kepada saya pribadi bahwa dia mendukung, tapi dari pidato, dari kerelaan dan keberanian dia untuk mendampingi ke Pak Ade kemana-mana, kan itu bukan sesuatu yang disembunyikan lagi. Suatu dukungan yang real dari seorang Ian kepada Pak Ade Slamet. Dan dengan ketokohan beliau berani mendampingi pengambilan pemulir loh Kak. Iya. Membalikan pemulir. Dan pidato.
dan pidato. Pidato. Gimana? Dan bukan Ian aja yang hadir waktu itu. Ada siapa aja, Komisi 1 DPRD Sumsel yang dapilnya Banyuasin itu hadir. Dari beberapa partai yang tidak bisa saya sebut, ada mungkin 5-6 orang waktu itu turut mendampingi dan turut meneriakan dukungan. Waduh, jangan-jangan ini Pak D bakal-bakalnya partai politik yang mendukung ini? Insya Allah banyak. Insya Allah ya. Banyak. Tapi kalau saya pribadi sebagai ketua DP, Bapilu Banyuasin, kita kalau bisa jangan 2 pasang lah. Kalau bisa 3-4 pasang. Kenapa? Ya biar masyarakat juga bisa memilih. Jangan hanya 2. Banyak Dan pilihan. juga kalau 2 itu kerjanya agak berat. Head to head. Head to head. Nah, kau. Ini pengunjung, saya sebenarnya mau bertanya ke arah situ. Banyuasin kan termasuk yang jadi sorotan pilkada yang bakal seru nih, Kak. Karena yang kemarin bersamaan, sekarang bisa. Yeah. Sama kayak pilgub lah. Ini kalau Kakak merasakan, saya minta deh dari bukan ini, penegasan. Tidak akan bersatu lagi? Saya rasa nggak mungkin bersatu lagi. Kalau talak itu sudah talak 3. Tapi kita tidak bisa ya bicara soal seperti itu karena kita ini politik dinamis. Siap. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bagaimana apa yang menguntungkan bagi partai. Jadi ke depan saya tidak bisa prediksi. Tetapi sampai saat ini, hari ini saya meyakini bahwa tidak akan mungkin akan ada mereka maju berpasangan. Saya ingin mengupas sosok Pak D Slamet dari kacamata Bapilu Gerindra. Tidak ada tokoh lain dari Gerindra selain Pak D Slamet? Tidak ada. Boleh tahu alasannya, Kak? Kenapa harus Pak D? Pak D itu legend, living legend menurut saya di Banyuasin. Dia sudah memulai karir dari satu partai ke partai lain. Dia selalu berbuat banyak di Banyuasinnya. Pak D itu gak ada duit loh. Maksud saya untuk jabatan seorang tokoh itu, kalau saya bilang gak ada duit, ya enggak. Bukan orang yang berlebih-lebihan. Kenapa begitu? Orang jujur mana ada sih yang banyak duit? Ya, pasti orang jujur tuh hidup seadanya. Dan itu menjadi poin bahwa saya yakin Pak D akan selalu jujur di dalam mengemban tugas. Dan dari situ saya nilai bahwa insya Allah seluruh perjalanan akan diridhoi Allah. Dan juga masyarakat bisa menilai track record daripada masing-masing kandidat. Kalau saya yakin bahwa kalau dibilang nggak ada orang lain, banyak orang lain. Tetapi tentunya yang akan memenangkan pilkada di Banyuasin adalah Pak D Slamet dari Partai Gerindra. Dan kader. Kader. Ketua. Iya. Apakah karena Kakak sebagai Bapilu berpikir banyaknya masyarakat Jawa di Banyuasin, salah satunya Pak D Slamet harus maju? Saya rasa ada juga ke arah sana, karena kita tahu populasi dari masyarakat Jawa di Banyuasin itu lebih dari 60%. Berangkat dari situ, ya nggak mungkin juga orang Jawa tidak. Namanya ikatan mereka kan kuat. Dan bukan hanya sembarang Jawa, tetapi Jawa yang berbuat banyak untuk mereka. Pak D itu banyak loh nyumbang gamelan, nyumbang apa-apa, bikin nyumbang untuk membuat perairan, selokan dari pribadi. Sebelum dia menjabat, dia sudah banyak berbuat. Dan Pak D itu orang paling sederhana. Dia bisa nginep di rumah penduduk, bisa 2-3 hari dengan makan dan tidur seadanya. Saya sering diajak. Dan kayaknya Pak D tidak hanya, saya pernah podcast kemarin dengan Pak D, beliau tidak hanya fokus ke masyarakat Jawa saja ya. Betul, betul. Masyarakat Bugis ya. Karena tadi pertanyaannya menyangkut masyarakat Jawa, saya bicara tentang bagaimana Pak D dengan masyarakat Jawa. Tetapi di luar itu, Pak D adalah tokoh masyarakat Banyuasin, bukan tokoh masyarakat Jawa. Nah, sepakat. Jadi kalau daerah perairan kita tahu banyak orang Jawa, itu sudah pasti banyak pendukung. Di daerah pinggiran seperti di Betung, Sembawa, nama Pak D juga harum. Saya kan sudah sering ikut kunjungan-kunjungan. Saya keluar dari rombongan, saya ajak bicara masyarakat. Mereka sangat menyukai Pak D Slamet. Saya izin ini kayak agak kritis pertanyaan saya ini.
orang meragukan, ada sedikit meragukan. Aduh, Pak Ade kan sudah berusia tuh, memimpin Banyuasin yang luas, perairan, yang jarak tempuhnya jauh. Apakah mampu ketika nanti menjadi bupati? Gimana? Kalau saya ada pertanyaan itu agak ketawa saya. Nah, Karena saya saksi hidup bagaimana stamina beliau. Karena kadang-kadang saya juga bingung, Pak Ade kok kuat banget sih? Apa sih rahasianya? Bawang putih. bawang putih. Jadi itu konsumsi bawang putih. Pak Ade itu Senin Kemis nggak pernah tinggal loh. Puasa? Masya Allah. Puasa. Senin Kemis nggak pernah tinggal. Terus dia konsumsi bawang putih. Staminanya bagus. Jangan-jangan kalah stamina kita, Kak. Saya nggak mau bilang kalah. Jadi kalau pergi ke perairan itu kan naik boat itu kan Iya. sampai 4 jam gitu. Dengan badan terguncang-guncang, ya masih hebat. Masih hebat. Jangan-jangan yang ikut yang, aduh, kapan istirahatnya ini? Yang lain aku tidak. Satu lagi pertanyaan. Sosok calon tidak akan lepas dari pasangan. Dari wakil. Sudah ada gambaran belum sebagai ketua Bapilu? Sudah kami diskusikan panjang lebar dengan Pak Ade. Kami sudah punya kandidat-kandidat yang akan mendampingi Pak Ade. Tapi tentunya ini bagian dari strategi yang tidak bisa saya buka di sini. Tapi yang ada, yang pasti masih muda. Kedua, visi dan misi bisa berjalan bersama. Ketiga, saya yakin bahwa sosok yang akan mendampingi Pak Ade aja juga akan banyak membantu dalam perolehan suara nanti. Wah, meningkatkan elektabilitas kan? Iya. Dan ini kayaknya apa nih? Aduh, saya susah menanyakan nih. Dari kalangan partai bukan ini kira-kira? Atau bisa jadi, bisa tidak? Sebetulnya secara langsung bukan dari partai. Tetapi ada kaitannya dengan partai. Oke. Iya. Ini kayaknya tidak bisa kita kupas lebih dalam. Tidak bisa. Off the record sebetulnya. Oh, udah record ya. Tapi saya kasih kisi-kisi dikit lah. Iya. Namanya kawan kan. Ini enaknya ngobrol dengan orang yang sudah mengerti soal berpolitik, sudah matang ini. Masih belajar. Amin. Kak, di satu sisi kan kita tahu Banyuasin ini kan beragam sukunya. Ini bakal ada gejolak ketika pilkada, khawatiran tidak, Kak? Sejauh ini ya, berapa dekade yang kita tahu, Banyuasin termasuk zero konflik. Tidak pernah kita dengar ada perpecahan antara suku-suku, tidak ada. Karena memang masyarakat di situ memang masyarakat yang bisa beradaptasi, bisa membawa diri, tidak ada kecemburuan antar masing-masing suku. Mereka betul-betul menyatu menjadi satu warga Banyuasin. Jadi mereka menghilangkan baju sukunya Jawa, Bugis dan lain-lain. Wah, ini benar nggak? Ini tidak terasa sudah 30 menit kita bincang-bincang ini, Kak. Dan kayaknya saya harus mengundang Kak Yari lagi ketika nanti sudah penetapan calon untuk bicara lebih khusus strategi. Oh iya. Tapi mendekati akhir obrolan ini, kita tahu kan pilkada ini kan berlangsung di mana-mana, termasuk dengan pilgub juga. Kakak sebagai Gerindra pasti akan mengurusi pilgub juga. Ini gimana ngatur strateginya nih, pilgub, pilkada, Banyuasin ngurusi Pak Ade juga? Kan bisa berjalan bersama sebetulnya. Yang saya uruskan hanya Banyuasin. Ya tentunya siapapun yang akan didukung Gerindra sebagai maju sebagai calon gubernur, tentunya akan bersama-sama kami angkat bersama Pak Ade Slamet. Jadi saya rasa bukan suatu pekerjaan yang saling berbenturan, tetapi bisa jalan bersama. Jadi bisa sama seperti Piles dan Iya. Pilpres kemarin, tetap menang dua-duanya. Iya. Apa target Gerindra nih? Menang di Banyuasin, di provinsi juga suara banyak. Insya Allah. Pilgub dan pilkada juga menang. Menang juga. Wih, kita tunggu gerakan dari Kak Yeri dan teman-teman bagaimana bisa menangkan. Tapi Kak, terakhir, saya ingin Kakak memberi pesan pada masyarakat Banyuasin yang akan menghadapi pilkada di Banyuasin. Silakan, Kak. Baik. Untuk sahabat keluarga di Banyuasin, tentunya menjelang pilkada, kita akan memilih sosok pemimpin yang kira-kira yang kita yakinin akan membawa perubahan
di Banyuasin. Dan saya berharap bahwa betul-betul diteliti track record apa yang sudah dikerjakan. Dan percayalah bahwa Pak D. Slamet Somo Sentoro akan membawa kesejahteraan, kebaikan untuk kita semua. Mohon dukungan, mohon pilih Pak D. Slamet nantinya. Oh. Saya rasa cukuplah. Oke, terima kasih Kak Yeri. Pesan yang Pak Panglima perangnya setenang ini, tuh yang jadi calon juga tenang ini kayaknya. Saya izin ngomong ke Panglima perang loh Kak. Ya, Biasa kan identik dengan Panglima memang identik sih. Ya. Kita juga disebut Panglima Perang. Tapi jangan perangnya lah. Baik, sahabat dari Ruang Tamu Rumah Kebaikan dan khususnya yang di Banyuasin, pesan Kak Yeri tadi harus kita cermati bersama. Tetaplah, walaupun kita akan masuki kancah politikan di pilkada, persatuan, kesatuan, dan rukun itu tetap harus diutamakan. Dan jangan sampai ada perpecahan. Dan yang pasti, pilih yang bisa menjadikan Banyuasin lebih baik lagi. Serah kalian, dan pastinya garis bawahi apa yang dikatakan Kak Yeri. Track recordnya harus benar-benar diperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama.